Kan besok tanggal 6 Pak. Itu berangkat saya yang ke-37 kali Pak. Haji. Nonton Pak. Alhamdulillah. Duh, mudah-mudahan ketemu dengan saya kloter 60 besok ya. Saya kloter 60 JKG. Mudah-mudahan insya Allah ketemu di sana ya. Jadi saya katakan tadi, gak usah kecil hati. Caranya macam-macam, Allah punya kuasa. Yang penting apa? Ada kemampuan bagaimana kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Bapak Saudara, haji pakai logika nggak bisa diterima dengan logika. Haji pakai akal nggak bisa diterima dengan akal. Maka Allah bilang tadi, liyashhadu manafi'a lahum, agar kau ambil iktibar, agar kau ambil pelajaran dan rangkaian ibadah haji. Saya pernah tanya sama yang haji berkali-kali. Bapak bergaji berapa kali? 4 kali Ustaz, alhamdulillah. Saya tanya, waktu Bapak tawaf bukan Ka'bah, berapa kali putaran? 7 kali Ustaz. Dimulai dari mana? Hajarul Aswad Ustaz. Sekarang saya tanya Pak, saya bilang begitu. Kenapa 7 kali putaran? Enggak 9 kali. Kenapa 7 kali putaran? Enggak 5 kali. Apa jawabannya? Kan dari sononya Ustaz. Ini kalau orang sudah jawab, kan dari sononya Ustaz. Ini namanya orang tidak liyashhadu manafi'a, tidak mengambil iktibar, tidak mengambil pelajaran dari rangkaian ibadah haji. Allah punya maksud. Kenapa tahu 7 kali? Kenapa saya 7 kali? Kenapa kita melempar jumlah ular, musuh akawah? Apa maksudnya? Ada simbolnya, ada tujuannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini maksudnya tadi yang Allah bilang liyashhadu manafi'a lahum, agar kau ambil iktibar pelajaran dan rangkaian ibadah haji. Bapak Saudara, haji millata Ibrahim Hanifah, mengikuti jejak Nabi Ibrahim. Ya, haji mengikuti jejak Nabi Ibrahim. Hampir semuanya kehidupan Nabi Ibrahim. Bayangkan Bapak Saudara, di usia Nabi Ibrahim yang sudah hampir 80 tahun, Nabi Ibrahim belum punya anak. Bapak sekarang berapa usia? 59, masih muda, ya, cuma boros di rambut doang Bapak ya. Boros di rambut udah putih, masih muda, 59, betul? Nabi Ibrahim sudah hampir umur 80 tahun. Belum punya anak, belum punya keturunan. Nabi Ibrahim itu pengen sekali punya anak, pengen sekali punya keturunan. Siti Sarah, istri pertama Nabi Ibrahim, tak bisa memberikan keturunan. Karena Siti Sarah seorang istri yang baik, istri yang solehah, ngerti betul kemauan suami, paham betul keinginan suami. Ini hebatnya Siti Sarah, nggak kayak bini kita. Kalau bini kita susah. Jangan kan bini bapak, bini Ustaz aja susah. Apa kata Siti Sarah? Ya udah deh bang deh, kalau begitu abang kawin aja lagi. Begitu tuh Siti Sarah. Cari bini yang modal begini kagak ada. Jangan kan bini gua Ustaz kagak ada. Kata Nabi Ibrahim, kalau begitu aku dengar deh, aku nikah dengan siapa? Apa kata Siti Sarah? Ya sudah bang, nikah saja dengan budak kita. Siapa budaknya waktu itu? Siti Hajar. Siti Hajar berasal dari Habasyah. Dulu namanya Habasyah. Sekarang menjadi negara Ethiopia. Berarti Siti Hajar itu wanita berkulit hitam. Karena udah ada SK, udah ada surat perintah dari istri tua boleh nikah lagi dengan Siti Hajar. Maka Nabi Ibrahim menikah dengan Siti Hajar. Saya terima nikah kawin Siti Hajar binti pula dengan masalah tersebut di atas tunai. Sah. Lancar, Ustaz. Ustaz Poha, ya kan? Ustaz, ya kan? Lancar kalau soal begitu, betul? Makan ketupat pakai Indomie. Nggak jawab ah. Cakep. Pakai Indomie. Buat apa jadi Ustaz kalau takut poligami? Setelah menikah dengan Siti Hajar, Nabi Ibrahim tidak lama kemudian Siti Hajar mengandung bayi. Pendek kata 9 bulan 10 hari melahirkanlah Siti Hajar seorang bayi laki-laki yang gagah, bayi laki-laki yang ganteng, bayi laki-laki yang bersih. Nabi Ibrahim memberi nama kepada anaknya dengan nama Ismail. Ismail berasal dari 2 suku kata, Is dan Il. Is artinya suka, cinta, senang. Il artinya Tuhan, Allah.
Nabi Ibrahim memberi nama kepada anaknya dengan nama Ismail dengan harapan dan doa, mudah-mudahan kelak anak ini anak yang suka, anak yang cinta, anak yang senang kepada Tuhan, kepada Allah. Tuh maksudnya. Makanya bapak yang muda-muda besok kalau kasih nama anak jangan sembarangan. Kasih nama anak sembarangan, lahir anak Jumat Kliwon, kasih nama Kliwon, sampai tua jadi Pak Kliwon. Jangan. Ya, mentang-mentang hari Senin, akhirnya dikasih nama Senin, Pak Senin. Hudu asma auladakum minal Quran. Ambil nama anak-anak dari Al-Quran. Itu kata Rasulullah. Hudu asma auladakum minal Quran. Ambil nama anak-anak dari Al-Quran. Ya Ustaz, kalau ngambil dari Quran, saya akan bingung. Saya akan ngerti bahasa Quran. Saya akan bisa bahasa Arab. Dan saya kasih nama anak laki-laki saya Ustaz. Namanya cantum dari Al-Quran. Nirrajim. Neraka jahanam. Ya kalau emang nggak tahu, nggak bisa tanya dong. Kan ada Ustaz, kan ada guru, betul? Kenapa? Nama yang diberikan seorang ayah, nama yang diberikan seorang ibu, nama yang diberikan seorang nenek, bahkan nama yang diberikan seorang kakek buat cucunya, itu di mata Allah dipandang doa. Lagi-lagi saya katakan sama saudara, ketika Siti Hajar melahirkan Ismail, lalu apa kata Allah? Nih, Nabi Ibrahim, lihat millat Ibrahim Hanifah. Nabi Ibrahim adalah seorang nabi yang sangat hanif. Apa itu hanif? Maka dalam sholat kita baca hanifam muslimam wa ma ana minal musyrikin. Nabi Ibrahim adalah seorang nabi yang sangat hanif. Apa itu hanif? Sangat berhati-hati. Ketika Ismail lahir, Allah bilang begini, hai Ibrahim, kata Allah, mana yang lebih kau cinta? Aku Tuhanmu atau anak dan istri? Kalau kau cinta kepada aku, kata Allah, tinggalkan anak dan istrimu di lembah yang tandus, di gurun pasir yang gersang. Dalam Al-Quran dijelaskan, biwadin ghairu zi zar'in inda baitikal muharram. Biwadin, wadi, wadi. Bentuknya wadi, mungkin kita lihat. Biwadin ghairu zi zar'in inda baitikal muharram. Di lembah yang tandus, di gurun pasir yang gersang, yang gak tumbuh pohon apapun di sana. Satu hari masuk Masjidil Haram di Mekah, dari pintu manapun, waktu kita mau tawaf, itu Ka'bah ada di bawah, di atas, di bawah. Dan itu tadi yang dibilang wadi, biwadin ghairu zi zar'in inda baitikal muharram. Di lembah yang tandus, di gurun pasir yang gersang, yang gak tumbuh pohon apa. Nabi Ibrahim ketika dapat perintah begini, nggak banyak cincong, Pak, samekna waktona, nggak kayak kita. Kalau kita kan dimutasi, kita saling senang. Atasan gua sentimen sama gua yang mutasi. Najis banget betul kita lah. Nabi Ibrahim nggak begitu. Ya. Disuruh Allah nggak banyak cincong. Bayangkan Nabi Ibrahim ada di Palestina, Pak. Nabi Ibrahim di Palestina bersama Siti Hajar. Lalu disuruh tinggalkan di mana? Di Wadi Ghairu zi zar'in inda baitikal muharram. Di mana? Mekah. Dan hari itu nggak ada pesawat, hari itu belum ada mobil, hari itu belum ada motor. Terbayang oleh kita dari Palestina dituntun itu Siti Hajar sambil menggendong Ismail yang masih merah, Pak. Kemana? Ke Mekah. Dan Siti Hajar nggak kayak bini kita, Pak. Kalau bini kita banyak protes, dikasih sekian nambah, ada gedean senyum-senyum, itu bini kita. Ada beberapa Siti Hajar nggak begitu, Pak. Ya, samekna waktona sama suami itu. Bini kita kan coba bini kita. Bapak pagi kerja, berangkat udah pagi. Nah, aku berangkat kerja ya. Ya udah ya, hati-hati. Kan begini. Sampai jam 10 di kantor, dia telepon. Assalamualaikum, ayah. Ayah di mana? Ayah di kantor lah. Kan kerja tadi pagi udah pagi. Ayah. Iya. Ibu mau izin ke mana? Mau belanja ke mall, itu udah pada habis. Oh. Duitnya ada? Ada ya. Ya udah hati-hati ya. Bu, ibu di mana? Udah di mall tuh. Izin mau pergi ke mall, ditanya ibu di mana? Udah di mall. Jangan ketawa loh. Balik layar ketawa dia. Dalam hatinya gue banget kan begitu.
Siti Hajar gak begitu. Sampai nawatan dituntut oleh Nabi Ibrahim dari Palestina kemana? Diwadil al-Zizah indah Baitikal Muharram. Ikut Pak Siti Hajar sambil gendong Ismail yang masih merah. Cuma di tengah perjalanan apa kata Siti Hajar? Cuma nanya dikit doang Siti Hajar. Akan bahasa Sunda. Jadi kalau bahasa kitanya, akan dia menikah mana akan? Kata Nabi Ibrahim pulang gandeng mana cicing. Pulang gandeng mana cicing. Udah jangan berisik, ikut aja, ikut terus. Sampai di lembah yang tandus di gurun pasir yang besar, Nabi Ibrahim kepada cincong karena diperintah Allah, diletakkanlah Ismail di atas gundukan pasir. Diletakkanlah Ismail di atas gundukan pasir, ya. Dan di saat itu nggak banyak bicara Nabi Ibrahim, dia tinggalkanlah Siti Hajar dan Ismail yang masih merah, dibalikan. Ya Allah, Siti Hajar bingung, ditinggalkan di lembah yang tandus di gurun pasir yang gersang. Siti Hajar teriak, apa kata Siti Hajar? Ya Azizi, wahai kakandaku sayang, wahai suamiku tercinta, akan rukuni huna khadian. Apakah engkau akan tinggalkan aku di sini sendiri, di lembah yang tandus, di gurun pasir yang gersang, tanpa makanan dan minuman, dengan anak yang menjadi dambaan hatimu? Nabi Ibrahim mendengar Siti Hajar, dia nggak kuat nengok ke belakang, karena suami mana yang tega meninggalkan istri tercintanya dengan anak yang menyedihkan hati. Nabi Ibrahim semakin cepat langkah. Siti Hajar teriak lagi yang kedua. Apa kata Siti Hajar? Ya Azizi, wahai kakandaku sayang, wahai suamiku tercinta, atatrukunni huna khadian. Apakah engkau akan tinggalkan aku di sini sendiri, di lembah yang tandus, di gurun pasir yang gersang, tanpa makanan dan minuman, dengan anak yang menjadi keinginanmu? Nabi Ibrahim tak kuat tengok ke belakang, karena suami mana yang tega meninggalkan istri tercinta dengan anak yang menjadi dambaan hati. Nabi Ibrahim semakin cepat langkah. Siti Hajar teriak lagi yang ketiga. Apa kata Siti Hajar? Ya Azizi, wahai kakandaku sayang, hal haza min amri rabbik. Apakah ini kau tinggalkan aku di sini atas perintah dari Tuhanmu? Hal haza min amri rabbik. Apakah ini atas perintah dari Tuhanmu? Baru Nabi Ibrahim menjawab, tapi nggak nengok ke belakang. Apa kata Nabi Ibrahim? Naam, bala, iya, ini atas perintah dari Tuhanku. Subhanallah. Nabi Ibrahim terus berlari. Tiba-tiba hilanglah Nabi Ibrahim dari pandangan Siti Hajar. Ya, dari pandangan Siti Hajar. Ketika hilang dari pandangan Siti Hajar, tidak terasalah air mata meleleh di pipi Siti Hajar. Itulah tadi yang Allah bilang dalam Al-Quran, inna awwala baitin wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkah. Sesungguhnya rumah yang pertama kali didirikan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah di lembah wanita menangis. Siapa yang menangis? Siti Hajar. Di lembah mana? Di lembah tadi tanah haram. Subhanallah. Ketika itu Pak, menangislah Ismail. Oe, 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 kehausan Pak. Bingung Siti Hajar, gak ada makanan, gak ada minuman Pak. Menangis Ismail yang masih merah Pak. Siti Hajar bingung, dia naik ke atas bukit Safa. Di atas bukit Safa dia lihat seperti air Pak. Dia kejar itu air, ternyata fata morgana Pak. Naik lagi ke bukit Marwah, di atas bukit Marwah dia lihat lagi seperti air, dia kejar lagi, bukan air lagi, fata morgana. Yang akhirnya sampai sekarang itu menjadi syariat syar'i antara bukit Safa dengan bukit Marwah. Subhanallah. Ini kalau kita kaji Bapak Saudara, Nabi Ibrahim diuji terus oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukannya tidak, tapi tadi diuji adalah bukan semakin kendor imannya, tapi semakin kuat akidahnya, semakin kuat takwanya. Nih Nabi Ibrahim beda. Ya. Bapak Saudara, coba kita lihat contoh kecil. Apakah ada dalam Al-Quran? Apakah ada dalam Al-Quran perintah kita ada nggak dalam Al-Quran? Ada. Silakan cari 30 juz, 6.666 ayat dalam Al-Quran. Perintah kita ada. Kita millat Ibrahim Hanifah, mengikuti jejak Nabi Ibrahim. Kenapa kok Nabi Ibrahim menghitan, memotong dia punya bulu kemaluannya Pak? Padahal yang ada dalam Al-Quran adalah perintah toharo, yang ada dalam Al-Quran adalah perintah
penyakit yang akhirnya Nabi Ibrahim di usia 70 tahun baru disunat. Dan di saat itu belum ada kanker, belum ada gunting. Ya Allah, pakai apa? Yang model begini kan kulitnya udah ada alat ya. Ya tua udah. Itu yang dikatakan Nabi. Dia berhati-hati yang akhirnya sampai sekarang khitan menjadi wajib. Sunat itu menjadi wajib. Kok menjadi wajib kan dalam Al-Quran nggak ada? Memang nggak ada. Tapi disitulah tempatnya najis. Tuh, kenapa dipotong biar lebih enak? Mulai tadi ibu mau makan pisang sama kulitnya dikupas dulu. Siapa juga pengen makan pisang dikupas dulu, nggak sama kulit-kulitnya, ya kan? Tuh, inilah syariat Islam. Ya Allah, yang akhirnya kita menjadi wajib, Pak. Kenapa kok menjadi wajib? Contohnya kecil begini. Kalau ada perintah, tolong ambilkan saya buku di atas. Perintahnya ngambil buku di atas. Untuk ngambil buku di atas butuh apa, Bapak? Butuh tangga. Maka tangga itu menjadi wajib. Perintahnya sholat, perintahnya baca Quran, perintahnya wudhu. Kenapa itu yang dipotong? Karena itu tempatnya najis. Inilah fikih. Dan tadi khitan pun mengikuti jejak Nabi Ibrahim. Lagi-lagi saya katakan Bapak Saudara, setelah Ismail besar, Allah perintahkan lagi untuk menyembelih Ismail. Ya, yang besok ini ada syariat untuk berkorban. Halo, yang bisa jawab hebat. Usia berapa Ismail waktu dikorbankan oleh Nabi Allah Ibrahim? Usia berapa? Hah? Berapa? 14 tahun. Oh, hebat, betul. 14 tahun usia Nabi Ismail. Ya, waktu akan dikorbankan usianya 14. Dan itu melalui proses. Mimpinya 3 malam berturut-turut. Malam pertama mimpi Nabi Ibrahim diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih anaknya Ismail yang baru berusia 14 tahun. Pagi harinya Nabi Ibrahim bilang begini, Pak, nggak mungkin lah. Masa si Allah yang Rahman yang Rahim memerintahkan aku untuk menyembelih anak kandungku sendiri? Nggak mungkin ini. Dibiarkan begitu saja. Malamnya mimpinya sama persis, Pak. Diperintahkan lagi untuk menyembelih Ismail. Pagi harinya, mana mungkin Allah perintahkan aku menyembelih anak kandungku sendiri? Nggak mungkin. Ini cuma bunga tidur, bunga mimpi saja, diabaikan. Malam ketiga mimpinya sama persis. Barulah di malam ketiga mimpi yang sama, pagi harinya apa kata Nabi Ibrahim? Dipanggil Ismail yang berusia 14 tahun. Ya bunayya, wahai anakku, inni ara fil manami, semalam aku bermimpi. Anni azbahuka, aku diperintahkan oleh Allah untuk menyembelihmu. Fanzur maza tara, bagaimana pendapatmu? Subhanallah. Ini perintah Allah, tapi Nabi Ibrahim minta persetujuan anaknya. Inni ara fil manami anni azbahuka fanzur maza tara. Wahai anakku, semalam aku bermimpi, aku diperintahkan oleh Allah untuk menyembelihmu. Bagaimana pendapatmu? Hebat betul orang tua udah begini, Pak. Ya, anak satu-satu. Lalu apa jawaban Ismail? Apa jawaban Ismail berusia 14 tahun, Pak? Apa jawabannya? Jawabannya hebat lagi, Pak, anaknya Ismail. Ya abadi, wahai ayahandaku tercinta, if'al ma tu'mar, kerjakan apa yang Allah perintahkan. Satajiduni insyaallah minas sabirin, maka engkau akan mendapatkan aku nanti termasuk orang-orang yang sabar. Ya Allah. Kalau abang umur 14 tahun, terus orang tua abang mimpi itu dipanggil. Semalam gua mimpi, gua diperintahkan sama Allah buat nyembelih itu. Gimana abang? Kabur. Jangan kabur. Kalau saya enggak, saya tegas. Andaikan bapak saya diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih saya, pagi-pagi, oke? Iya, Pak. Semalam bapak mimpi Allah. Allah perintahkan buat menyembelih lu. Gimana pendapat Bapak? Enggak jawab saya. Bang, kenapa Bapak yang baru 14 tahun? Bapak aja tua aja. Tapi antara Nabi Ibrahim dengan Ismail
begitu rasa cintanya kepada Allah. Ya abadi, wahai ayahanda tercinta, if'al ma tu'mar, kerjakan apa yang Allah perintahkan, satajiduni insyaallah minas sabirin. Maka kau akan mendapatkan kemuliaan termasuk orang-orang yang sabar. Sudah sepakat Pak, di asa itu golok Pak, di asa itu golok Pak. Ya Allah, di asa itu dia punya pedang Pak, tajam dia punya pedang Pak. Ya, dari Mekah dibawa kemana Pak? Dari Mekah, dari Biwadil Ghairul Zizan tadi Pak, dituntun kemana? Ke Mina Pak. Itu penyembelihan Nabi ini Pak, di Mina, di bukit di Mina Pak. Dituntun dari Mekah Pak Ismail sampai di Mina. Ya Allah. Dan di tengah perjalanan digoda oleh iblis. Apa kata iblis? Ibrahim, jangan kau sembelih itu anakmu, itu buah hatimu, jangan kau sembelih, itu cuma mimpi. Nabi Ibrahim, tidak, ini perintah Tuhanku. Diambil batu Pak. Bismika Allahu Akbar, rajman lisayatin, walillahi rahman. Dilempar ke iblis. Jadilah syariat melempar jumroh kula ustaz akobah. Itu semuanya milik dari Ibrahim. Kalau kita mau kaji. Dan ketika sudah sampai di atas bukit Bapak Saudara, sudah sampai di atas bukit, Ismail sudah ditutup matanya Pak. Ditutup matanya, diletakkan di atas batu. Ismail rebah Pak, nggak lari, nggak berontak. Itu hebatnya anak yang karena Allah Subhanahu Wa Taala. Diletakkan di atas batu dia rebah Pak. Ya Allah, nggak lari, nggak berontak, nggak marah, nggak nangis Pak. Golok diletakkan di leher Ismail Pak. Pedang diletakkan di leher Ismail yang sudah tajam tadi Pak. Ketika digorok begini enggak mempan leher Ismail Pak. Turun ayat yang Allah bilang dalam Al-Quran. Apa kata Allah? Fabazahnahu bizabhin azimin. Maka aku gantilah Ismail tadi dengan seekor kibas yang besar. Subhanallah. Diganti Ismail dengan seekor domba, dengan seekor kibas yang besar. Bizabhin azimin. Apakah Nabi Ibrahim berpikir bahwasanya Ismail akan diganti oleh Allah? Tidak. Itu keikhlasan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Bapak Saudara, Bapak yang hadir ini semua, Bapak yang hadir ini semua adalah Nabi Ibrahim. Bapak Nabi Ibrahim, Bapak Nabi Ibrahim, Bapak Nabi Ibrahim, semua Nabi Ibrahim, termasuk saya juga Nabi Ibrahim. Dan kita punya Ismail. Kita punya Ismail Pak. Cuman kalau dulu Nabi Ibrahim Ismailnya yang usia 14 tahun. Kalau sekarang kita Nabi Ibrahim dan kita punya Ismail. Apa Ismail kita? Jabatan kita Pak. Itu Ismail kita. Yang satu ketiga jabatan tadi diambil oleh Allah. Pasrah. Itu Ismail kita. Apa Ismail kita? Mobil kita, motor kita, rumah kita, bini kita, anak kita. Itu Ismail kita. Dan apalagi Ismail kita yang sekarang ada di dompet tuh, ada di dompet tuh Ismail kita Pak. Ya, Ismail kita yang ada di dompet tuh Ismail kita. Ya Allah, maaf Pak, itu handphone harganya berapa yang buat merekam saya? Berapa harganya? 3 juta. 3 juta. Handphone 3 juta sanggup beli. Kemarin saya lihat handphone itu baru 1 tera harganya 39 juta. Samsung terbaru harganya 27 juta. Saya bilang ya Allah, orang beli 39 juta, orang beli 27 juta. Yang buat sekedar handphone Pak. Besok giliran harga kambing 3 juta lu teriak mahal kambing. Awas, awas. Lu teriak besok mahal, rusak lu punya handphone. Jangan begitu dong. Betul. Kita punya Ismail kita tadi itu. Dan Allah sudah katakan, la yanalullahu luhumuha wala dima'uha walakin yanalullahu taqwa. Allah enggak terima dagingnya, Allah enggak terima darahnya, tapi yang Allah terima adalah bukti ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukti keikhlasan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukti kepasrahan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukti rasa taat patuh kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang Allah minta. Gitu loh. Ya Allah, ini lihat kambing harganya 2 juta setengah 3 juta. Mohon itu. Handphone 3 juta baru kan selalu awas buat 3 juta ya. Besok kita ada korban buat Anda itu. Kenapa? Janji Allah dalam Al-Quran, inna a'tainakal kautsar fasalli li rabbika wanhar.
innasa ni'aka huwal abtar. Innasa ni'aka huwal abtar. Maka akan aku ganti apa yang sudah kau keluarkan. Innasa ni'aka huwal abtar. Aku ganti dengan pemeriksaan. Sama abazahnahu bizabhin azimin. Maka aku gantilah Ismail tadi dengan seekor kibas yang besar. Maka mudah-mudahan Bapak Saudara besok tidak menjadi orang yang bakhil, tidak menjadi orang yang kikir. Ayo segera berkorban karena kita Nabi Ibrahim dan kita punya Ismail. Lalu dia sudah punya rezeki badan sehat, ya, jabatan bagus, sudah jangan ditunda-tunda lagi. Bismillah sekarang saja. Ya, soal 28 tahun, soal 30 tahun, soal 40 tahun, serahkanlah sudah semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah lihat nanti bagaimana usaha ikhtiar kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Biarkan Allah yang memampukan kita semua. Mudah-mudahan Allah menerima kita semua dan semua yang hadir pada siang hari ini dipanjangkan umur oleh Allah Subhanahu wa taala, disehatkan badan, diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan sebelum kita doa sama-sama, saya mengajak di pondok pesantren, alhamdulillah ya, di pondok pesantren saya khusus tahfiz Quran juga